Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Abdullah. Di video kali ini saya akan membuat tugas UAS mata kuliah teori komunikasi, teori tentang retorika menurut Aristoteles. Komunikasi menjadi hal yang selalu kita lakukan setiap hari, kita dengan rekan kerja, orang tua, sahabat, bahkan orang asing yang kita kenal di ruang publik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Seorang sosiolog sekaligus ilmuwan perilaku asal Amerika Serikat, Bernard Bresson, mengatakan bahwa komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan atau emosi dengan menggunakan simbol, kata, gambar, dan media lainnya. Dari pengertian KBBI dan menurut Bernard Bresson, bahwa kita bisa menyimpulkan komunikasi adalah proses pemindahan berita atau pesan dari seorang ke penerima dengan tujuan untuk mengubah perilaku atau keputusan si penerima pesan. Menurut Aristoteles, bahwa retorika merupakan seni dalam berbicara, di mana khalayak pendengar yang menentukan akhir dan tujuan dari suatu pidato. Retorika banyak digunakan ketika berpidato dan upaya dalam meyakinkan orang lain, seperti dalam ceramah, pidato, forum diskusi, persidangan, dan lain-lain. Secara khusus, Aristoteles membagi 3 jenis pidato, yakni pidato forensik, pidato epideitik, dan deliberatif. Yang pertama, teori retorika Aristoteles berangkat dari 2 asumsi utama, yaitu pembicara yang efektif harus mempertimbangkan hal-hal mereka. Pembicara tidak boleh mengeneralisasikan semua pendengar. Untuk mencapai efektivitas dan menjadi pembicara yang baik, kita harus menganggap jika semua penonton heterogen atau berbeda-beda dan memiliki motivasi, keputusan, dan pilihannya sendiri. Kedua, pembicara menampilkan bukti ketika berbicara. Bukti atau data adalah hal yang penting untuk meyakinkan pendengar terhadap materi yang dijelaskan. Menurut Aristoteles, moralitas adalah yang paling utama dalam retorika. Retorika yang sukses adalah yang mampu memenuhi 2 unsur, yaitu kebijaksanaan atau wisdom dan kemampuan dalam mengolah kata-kata. Sedangkan untuk mencapai efektivitas persuasi, ada 3 kriteria utama yang harus terpenuhi, yakni etika atau ethos, logika atau logos, emosi atau pathos. Etos berkaitan erat dengan komunikator atau siapa yang berbicara. Aristoteles menyimpulkan bahwa pidato yang disampaikan oleh seseorang yang terpercaya akan lebih persuasif dibandingkan pidato seseorang yang kejujurannya dipertanyakan. Selain berkaitan tentang moral, etika juga bisa berarti latar belakang pembicara, seperti keilmuan dan karya sebelumnya yang mendukung apa yang disampaikan. Logos berkaitan dengan apa yang dibicarakan atau subjek. Dalam hal ini, pidato haruslah berisi kebenaran yang diperkuat dengan data-data dan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pathos berkaitan dengan sisi emosi. Emosi dalam hal ini adalah fitur-fitur lain yang mendukung si pembicara dan apa yang disampaikan, seperti latar belakang pembicara, seorang public figure, personal branding, kerapihan, kecantikan, kemampuan dalam meyakinkan, dan fitur lainnya. Teori retorika Aristoteles masih digunakan hingga hari ini, meskipun telah banyak konsep retorika modern. Selain itu, tinggal ethos, logos, dan pathos juga digunakan dalam kajian politik, ekonomi, manajemen, dan bidang ilmu lainnya. Salah satu tokoh yang sampai hari ini saya kagumi retorikanya dalam berpidato adalah Insinyur Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, dikenal sebagai seorang orator. Julukannya adalah Singa Podium. Jadi kalau Bung Karno sedang berpidato, massa atau rakyat yang mendengar Bung Karno tersebut tersihir, terpikat dengan karismanya. Selain karisma, materi atau isi yang disampaikan oleh Bung Karno itu sesuai dengan konteks
Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh semua orang ketika berbicara. Model komunikasi Aristoteles merupakan model komunikasi yang paling klasik, sehingga sering disebut pendekatan tradisional. Dalam model komunikasi, Aristoteles menjabarkan 3 unsur utama dalam proses komunikasi yang tadi juga saya sebutkan. Yang pertama adalah sumber sebagai komunikator atau pengirim pesan. Pesan adalah hal apa yang dibicarakan oleh komunikator. Penerima sebagai komunikan atau penerima pesan. Menurut NASA dan kawan-kawan dalam buku komunikasi dan perubahan perilaku tahun 2020, model komunikasi Aristoteles berfokus pada bentuk komunikasi retoris yang saat ini dikenal dengan istilah public speaking. Pada intinya, model komunikasi Aristoteles menekankan pada persuasi atau bentuk komunikasi yang sifatnya membujuk. Model komunikasi Aristoteles ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Model komunikasi Aristoteles punya beberapa kelebihan dan kekurangan. Dikutip dari buku Pengantar Ilmu Komunikasi, sebuah pendekatan kritis dan komprehensif karya Yasir, salah satu kelebihan model komunikasi Aristoteles adalah model pertama yang membantu perancangan model komunikasi. Selanjutnya lebih baru, artinya model komunikasi ini digunakan sebagai pijakan utama untuk membantu memahami proses komunikasi serta pembuatan model komunikasi yang lebih modern. Selain masih ada 3 kelebihan lain dari model komunikasi Aristoteles, yakni menekankan pada kekuatan serta keindahan bahasa untuk mempengaruhi sisi emosional penerima atau pendengar pesan. Cocok digunakan dalam public speaking atau pidato yang sifatnya persuasif, karena pada dasarnya model komunikasi Aristoteles bersifat satu arah atau linear, sering disebut sebagai strategi yang efektif untuk mempengaruhi publik. Kekurangan model komunikasi Aristoteles dalam buku Komunikasi Administrasi tahun 2021 karya Kajar, model komunikasi Aristoteles masih sangat sederhana dan tidak memasukkan unsur lainnya seperti umpan balik, saluran media, serta gangguan komunikasi. Komunikasi dipandang sebagai fenomena statis dan komunikasi yang searah karena hanya seseorang yang berbicara, sedangkan khalayak hanya mendengarkan pesan. Model komunikasi Aristoteles tidak menyertakan aspek nonverbal dalam komunikasi persuasi. Dan 7 tradisi ilmu komunikasi menurut Robert Karp, teori retorika Aristoteles ini merupakan kategori rhetorical tradition atau tradisi retorika. Cirinya adalah mempelajari seni berbicara yang menekankan pada art of public speaking, the power of words, atau kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi atau menggerakkan orang lain. Tradisi komunikasi ini berfokus pada seni berbicara, seni penggunaan kata-kata dalam berpidato. Sekian video kali ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.